Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal berpetualang ke masa lalu dan masa depan loh. Dan senjata rahasia kita adalah bahasa Inggris. Udah siap? Beneran loh, cuma dengan kata-kata kita bisa jadi penjelajah waktu. Seru banget kan? Yuk, kita mulai petualangan kita sekarang juga. Jadi gini, di dalam bahasa Inggris itu ternyata ada 3 kekuatan super yang tersembunyi. Pertama, kita bisa cerita soal masa lalu. Kedua, bikin rencana buat masa depan. Dan yang ketiga, kita bisa menceritakan cita-cita terbesar kita. Keren banget kan? Oke, pemberhentian pertama kita, masa lalu. Yuk, kita pakai kekuatan super pertama kita buat cerita tentang hal-hal seru yang udah pernah terjadi. Perhatiin deh kalimat ini. Cici and Aisyah went to the school library. Nah, kata kuncinya Ju adalah went. Went itu artinya pergi, tapi untuk kejadian yang sudah lewat. Ini dia penanda waktunya. Ada lagi nih kuncinya. Kata borrowed. Lihat deh, ada akhiran ide di belakangnya. Nah, tambahan kecil ini kasih tahu kita kalau kegiatan pinjam bukunya itu udah selesai, udah kejadian di masa lalu. Nah, supaya kita jadi pencerita yang hebat, cerita kita harus lengkap dong. Caranya, pakai aja kata-kata tanya ajaib ini. Who, siapa sih yang ada di cerita itu? What, mereka lagi ngapain? Where, di mana kejadiannya? Dan when, kapan terjadinya? Kalau semua ini dijawab, ceritamu pasti jadi super seru. Oke, sekarang pegangan yang kenceng ya. Kita bakal lompat ke masa depan. Saatnya pakai kekuatan super kita yang kedua, membuat rencana. Kenalan dulu yuk sama kata super ajaib ini. Will. Artinya simple banget, akan. Coba dengan nambahin kata ini, kalimat kita langsung melesat ke masa depan. Gampang kan? Bikin rencana buat masa depan itu gampang banget loh. Cuma ada 3 langkah. Pertama, sebutin siapa orangnya. Kedua, masukin kata ajaib kita, will. Terus yang ketiga, sebutin deh kegiatannya apa. Udah gitu doang. Coba lihat contoh ini. Pas banget sama rumus kita tadi. I will go to Bromo. Artinya, saya akan pergi ke Bromo. Kata will ini langsung ngasih tahu kita kalau ini tuh rencana buat nanti, buat masa depan. Keren! Oke, biar makin jago, kita lihat bedanya ya. Kalau mau cerita masa lalu, kita pakai kata kayak yesterday, kemarin. Atau last week, minggu lalu. Tapi kalau buat rencana masa depan, kita pakainya tomorrow, besok. Atau next week, minggu depan. Jadi nggak bakal ketukar deh. Dan sekarang kita sampai di kekuatan super terakhir. Dan ini yang paling bikin semangat. Yaitu ngomongin soal cita-cita kita. Kalau kamu nanti besar mau jadi apa? Kalau mau cerita soal cita-cita, ada kalimat saktinya nih. Cukup bilang, I want to be, yang artinya aku ingin menjadi. Contohnya, kalau kamu mau jadi pilot, tinggal bilang, I want to be a pilot. Lihat kan, gampang banget. Kalimatnya sama persis, kita cuma perlu ganti profesinya aja. I want to be a doctor. Aku ingin menjadi seorang dokter. Kamu bisa pakai ini buat cita-cita kamu juga. Satu lagi deh contohnya, biar makin semangat. I want to be a teacher. Apapun impian kamu bisa pakai kalimat sederhana ini buat menceritakannya ke semua orang. Setiap profesi yang hebat itu punya tempat kerjanya masing-masing. Dokter dan perawat kerjanya di rumah sakit, guru ya di sekolah. Kalau koki di restoran, petani di sawah. Semuanya keren dan penting. Wah, petualangan waktu kita hari ini seru banget ya. Ingat kan 3 kekuatan super yang udah kita pelajari? Kita udah bisa cerita masa lalu, bikin rencana buat masa depan, dan ngomongin cita-cita. Semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang giliran kamu yang beraksi. Dengan semua kekuatan super yang kamu punya, cerita apa nih yang mau kamu buat? Tentang petualanganmu kemarin? Rencanamu besok? Atau mimpimu di masa depan? Dunia udah nggak sabar dengar ceritamu.